Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Pandi di channel Pandi TV. Yang ini adalah video pertama, jadi belum ada tagline, belum ada slogan. Tapi saat ini saya ingin berbagi cerita karena akhir-akhir ini saya lagi seneng-senengnya fitness, gedein ototnya. Jadi saat ini kita akan membahas ataupun saya ingin bercerita tentang metode fitness yang saat ini saya ikuti, yaitu yang namanya progressive overload. Nah, pada dasarnya otot itu merupakan anggota tubuh yang paling mudah dilatih dan paling mudah memberikan respon apabila kita memberikan sebuah latihan rangsangan yang sesuai harapan ataupun yang rutin gitu ya. Nah, pada dasarnya otot yang besar nantinya sebagai investasi badan kita agar supaya badan kita itu tidak mudah numpuk gula, tidak mudah numpuk kolesterol, dan bahkan otot yang besar itu mempunyai efek membakar kalori pada saat istirahat. Nah, jadi kan menarik sekali nih, bagaimana ceritanya kok supaya kita bisa lebih sehat dengan membesarkan otot, tapi gimana nih caranya ya, konsepnya untuk membesarkan otot tersebut. Nah, jadi ternyata otot kita itu sudah dibekali metabolisme apabila diajak sebuah olahraga exercise yang bersifat progresif. Nah, progresif artinya meningkat dari waktu ke waktu bebannya. Jadi apabila kita sudah memulai dengan berat sekian kilo, nanti pada waktu yang bertahap berkala kita nanti akan tambahkan beban, dan jangan ragu untuk menambah beban. Nah, ini kebetulan saya sedang menuju ke tempat orang yang jual alat fitness di Semarang. Nah, nanti kita lihat di sana punya koleksi apa aja dan bisa membuatkan apa aja, karena memang harganya miring sekali nih teman-teman. Nah, itu tadi progresif. Lalu kemudian overload. Nah, ketika kita melakukan sebuah exercise, inti dari sebuah olahraga beban, kita harus mencapai yang namanya titik overload. Kenapa kok badan kita harus mencapai titik overload? Agar supaya badan kita ataupun otot-otot kita diperintahkan oleh otak untuk beradaptasi ulang, dan adaptasinya itu berbuah hasil sebagai pembesaran otot. Nah, logikanya begini, mungkin sudah dari bahasa atau rahasia umum bahwa misalnya kamu kurang olahraga, lalu yang dilakukan apa? Olahraganya kardio atau lari-lari, jogging, maraton, sepedaan. Nggak salah, tetapi yang dihasilkan oleh tubuh mungkin memang akan berbeda dengan orang yang konsentrasinya latihan otot, membesarkan massa otot gitu. Mungkin sedikit lompat sedikit bahwa latihan otot, membesarkan otot itu cocok sekali juga untuk orang tua karena tidak terlalu membuat beban jantung yang berlebih, tidak terlalu bikin ngos-ngosan. Nah, overload di sini artinya adalah kita membebankan sebuah beban, memberikan exercise kepada badan kita sampai melebihi kapasitas, hampir melebihi kapasitas. Kalau tahu dalam bahasa Inggrisnya, untuk pada teman-teman yang sudah memulai fitness akan mengenal until failure atau hampir gagal. Nah, angka overload ini ataupun angka hampir gagal ini ataupun angka until failure ini bisa dicapai di repetisi ke 8 atau 8 sampai 10, ada yang bilang juga 6 sampai 12. Nah, silakan aja teman-teman nanti akan silakan mempraktekkan dengan beban angka yang mau teman-teman pilih. Misalnya kalau saya pribadi, saya memilih di until failure, saya menyiapkan diri untuk sampai di 8 sampai 10 gitu. Nah, contohnya itu seperti apa? Maksudnya apabila kita mengangkat beban, misalnya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah 8-nya itu badan sudah mulai 8. Nah, itu berarti until failure, beban masih keangkat tetapi kita harus dengan ngotot. Nah, disitulah overloadnya, disitulah until failure-nya. Nah, ketika otak menerima rangsangan, si otot tangan nih ngangkat beban kok ternyata ngeden, nggak kuat.
Oke, berarti otak memerintahkan ada beban yang berlebih nih di otot. Misalnya kalau di sini kita kenal samanya otot bicep ya untuk melakukan gerakan seperti ini. Otot bicep untuk mengangkat ya, angkat gayung gitu misalnya. Angkat gayung kan enteng, tapi di sini mengangkat beban. Nah, angkat beban itu ketika kita mencapai repetisi overload di 8 sampai 10, otak akan memerintahkan di kemudian harinya ya. Tentunya ketika badan sudah overload, otak akan memerintahkan untuk otot bicep kamu kok kasihan, kamu overload kerjanya, saya perintahkan nutrisi-nutrisi untuk membangun ototmu supaya lebih besar ya, supaya besok mengangkatnya bisa lebih kuat. Nah, itulah yang nanti akan diperintahkan oleh otot dengan ritme-ritme tertentu dan dengan nutrisi-nutrisi yang cukup agar supaya otot nanti akan membesar. Nah, otot yang membesar ini, hasil dari otot yang membesar ini akan membantu memetabolisme gula, akan membantu metabolisme kolesterol, akan mencegah tulang keropos di kemudian hari. Jadi menurut saya pada saat ini kalau misalnya ditanya olahraga apa yang cocok, ya ayo kita besarkan otot, karena dengan otot yang besar investasi kesehatan di badan kita ternyata akan lebih banyak manfaatnya mungkin daripada olahraga kardio. Bukan ke olahraga kardio tidak penting, tetapi kita bisa memberikan proporsi yang lebih sedikit pada olahraga kardio, terutama yang bukan untuk atlet ya. Kalau misalnya ternyata memang Cristiano Ronaldo gitu, dia harus latihan kardio, kalau enggak nanti larinya capek, menggos-menggos nanti di tengah lapangan gitu ya. Untuk pemain sepak bola, pemain atlet sprinter, atlet maraton, atlet sepeda, dia memang harus menyengajakan latihan kardio untuk memperkuat pernafasannya. Nah, ketika kita mungkin untuk menjaga badan, olahraga badan ya, apalagi saat ini yang video ini dibuat masih di tengah-tengah pandemi, orang-orang sudah mulai divaksin, tetapi terkadang kita sering diperintahkan ayo olahraga gitu ya. Nah, malah lebih banyak yang di rumah work from home, berat badan naik, malah nyimpen potensi menjadi penyakit metabolik di kemudian hari. Nah, solusinya adalah nggak usah keluar rumah terlalu jauh, cukup cari beban, siapkan memang dengan beban yang beragam supaya kita bisa melakukan sebuah olahraga beban progresif dan overload. Nah, lalu kemudian konsep selanjutnya yang harus dipahami bahwa olahraga otot tidak boleh kita rangsang satu area otot yang sama setiap hari dengan konsep progresif overload. Jadi kita harus memberikan kesempatan bagi otot yang sudah kita pakai nanti akan dihancurkan, nanti akan dibangun kembali. Itu membutuhkan waktu 2-3 hari. Jadi contoh ya, ini mungkin saya sebutkan nama-nama area otot di bagian badan kita. Ada otot dada atau pektoral, ada bicep, di belakang tangan ada tricep, di pundak di sini ada 3 bagian otot ya, namanya otot deltoid bagian depan, samping dan bagian belakang. Ada otot punggung, ada otot pinggang, ada juga otot paha depan, ada otot paha belakang yang namanya hamstring, dan juga ada otot betis. Nah, area-area otot tersebut kita sarankan ataupun program yang saya ambil, saya pribadi yang mungkin baru masuk bulan kedua nih teman-teman, saya merutinkan untuk fitness, itu saya ambil 3-4 bagian otot utama ya. Artinya kalau misalnya kita mengangkat beban seperti ini, berarti otot utama yang terkena bicep. Apabila kita mengangkat beban dari belakang kepala dinaikkan ke atas, yang terkena akan otot triceps sebagai otot utama untuk mengangkat beban tersebut. Nah, nantinya akan kita sambung di video yang lain bagaimana cara melatih otot-otot di area-area tertentu tersebut, dan hari apa saja kita harus melatih otot-otot tersebut atau pembagian harinya bagaimana. Demikian sharing saya, dan sampai ketemu di tempat toko pembuatan alat fitness. Dadah, assalamualaikum.